Nah, bagi saudara yang ingin mendapatkan kejelasan dari Kolose 2 ayat 16, mohon saudara mengikuti pembahasan ini sampai selesai, supaya saudara mengerti betul apa yang ada di Kolose 2 ayat 16 ini. Nah, mari kita baca ayat tersebut, Kolose 2 ayat 16 yang sering menjadi pertentangan di kalangan orang Kristen. Ayat itu berbunyi begini. Karena itu, sekali lagi mohon maaf suara saya saudara ya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, kalau kita berhenti sampai di sini, lalu tidak mendalami ayat ini, maka kita akan menganggap Paulus sedang berbicara tentang Sabat dalam siklus mingguan, yaitu Sabat hari ke-7. Kalau kita baca hanya ayat ini. Nah, sebagai pelajar Alkitab, saya ingin memberikan saran kepada saudara, kalau saudara mendapatkan ayat yang seperti ini, saudara harus mencoba mendalami lebih jauh apa sebenarnya yang ada dalam ayat ini. Karena waktu yang terbatas, saya hanya akan membaca sampai ayat 17. Karena ada kata kunci di sana yang akan kita pelajari dalam pembahasan ini. Ayat 17 bilang begini, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi apa yang ada di ayat 16 yang disebutkan oleh Paulus, yaitu hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, kita akan bahas ini hari raya apa saja. Bulan baru dan hari Sabat ini hari Sabat apa saja yang dimaksud dalam ayat ini. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Nah, saya ajak saudara untuk melihat secara ringkas saja sistem upacara-upacara orang Israel, orang Yahudi yang berlaku di Perjanjian Lama. Ada 7 hari raya utama orang Israel. Yang pertama adalah hari raya Paskah. Kemudian hari raya roti tak beragi, itu secara berurut. Kemudian hari raya buah sulung yang diikuti dengan hari raya Pentakosta. Kemudian diikuti dengan hari raya trompet. Kemudian diikuti dengan hari raya penghakiman atau the Atonement Day, Yom Kippur. Kemudian diikuti oleh hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel. Nah, inilah berapa ini ya? 7 hari raya utama orang Israel. Nah, dengarkan baik-baik. Upacara-upacara atau sistem upacara ini merujuk ke depan atau menunjuk ke depan kepada hidup dan pelayanan Yesus sebagai the Messiah. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena perayaan-perayaan ini nanti dimulai di zaman Musa. Sebelum zaman Musa, perayaan-perayaan ini tidak dikenal oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel pun sebagai satu bangsa belum ada. Oke. Nah, jadi perayaan ini nanti dimulai di zaman Musa. Makanya semuanya ini menunjuk ke depan kepada pelayanan Yesus sebagai the Messiah. Sedangkan kita akan buat perbandingan. Oh, mohon maaf ini saudara. Sedangkan Sabat hari ke-7 yang
kita temukan setiap minggu dalam siklus mingguan, itu menunjuk ke belakang. Karena kita temukan hukum ini di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, bukan? Hukum yang keempat, hukum Sabat ini menunjuk ke belakang. Kemana? Kepada kisah penciptaan Allah akan dunia ini, yaitu Allah bekerja 6 hari, kemudian pada hari ke-7 ia berhenti, ia berkati, ia kuduskan. Dan hukum Sabat ini adalah bagian dari 10 hukum Allah yang bukanlah bayangan, tidak bersifat bayangan. Karena 10 hukum Allah, saudara, bukanlah bayangan. Tetapi 10 hukum Allah ini adalah karakter Allah itu sendiri. Jadi bukanlah bayangan. Hukum itu kekal, Allah itu kekal. Hukum itu kasih, Allah itu kasih. Hukum itu tidak berubah, Allah tidak berubah. Hukum itu baik, Allah itu baik. Jadi bukanlah bayangan. Jadi hukum Sabat, yaitu hukum keempat, bukanlah bersifat bayangan. Oke, saya pikir sudah jelas sampai di situ. Nah, kemudian sangat penting bagi saudara untuk mengetahui bagaimana caranya mengenal kata Sabat di dalam Alkitab. Saudara jangan lupa, Sabat itu dalam Alkitab terbagi dalam 2 golongan yang besar. Sabat mingguan yang kita temukan dalam siklus mingguan setiap minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabat, atau mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabat, ini adalah bersifat mingguan dan reguler, teratur, sangat konsisten dia, tidak berubah siklusnya. Meski kalender dirubah-rubah beberapa kali, siklus mingguan ini tetap tidak berubah. Karena kalender hanya merubah jumlah hari dalam bulan. Tetapi kalender tidak merubah susunan hari dalam bulan atau dalam minggu. Oke. Nah, kemudian golongan Sabat yang kedua adalah Sabat tahunan yang dirayakan setahun sekali. Nah, kita akan cari tahu yang mana itu. Oke? Lalu, saudara juga penting mempelajari indikator bahasa. Apa yang saya maksudkan dengan indikator bahasa? Saudara yang kekasih, di dalam Perjanjian Lama, kata Sabat itu muncul 111 kali di Perjanjian Lama. Dan 94 dari 111 kali pemunculan kata Sabat ini, 94 kali merujuk kepada Sabat hari ke-7. Nah, kalau begitu bagaimana kita mengenal perbedaan Sabat-Sabat mingguan atau Sabat mingguan dan Sabat-Sabat tahunan? Saya akan berikan saudara petunjuk yang saya sebut sebagai indikator bahasa. Setiap kali saudara menemukan kata ini, saudara dapat pastikan bahwa Sabat dalam ayat yang sementara saudara baca itu adalah Sabat mingguan. Nah, indikator yang pertama, kalau saudara ada alat tulis, bagusnya kalau saudara ambil alat tulis, lalu saudara menulis sambil saudara mengikuti pembahasan ini. Saya berikan waktu saudara beberapa detik atau 1 menit untuk mengambil alat tulis sekiranya saudara tidak memiliki alat tulis saat ini, sambil saya mau minum air dulu karena suara saya yang serak-serak ini, oke? Jadi mohon
ambil alat tulis lalu saudara mengikuti sambil menulis. Karena ini bagus, baik untuk saudara untuk meneliti Alkitab. Saya hanya membantu saudara. Nanti di akhir pembahasan, saudara sendiri yang mengambil keputusan. Oke? Baik. Nah, indikator yang pertama. Setiap kali saudara membaca ayat yang ada kata Sabat, lalu saudara temukan kata memelihara. Nah, itu indikator yang pertama, kata memelihara. Setiap kali saudara melihat ada kata memelihara dalam satu ayat yang berbicara tentang Sabat, entah kata memelihara ini mendahului kata Sabat atau sesudah kata Sabat, maka kita bisa pastikan Sabat dalam ayat itu adalah Sabat hari ke-7. Nah, saya mau pastikan, mau memberikan saudara jaminan, ini adalah hasil penelitian akademik yang akurat, tidak akan pernah salah. Itu jaminannya, oke? Nah, itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah kata kudus. Jadi, kembali setiap kali saudara lihat ada kata kudus mendahului atau sesudah kata Sabat dalam satu ayat, maka ayat itu atau Sabat itu adalah Sabat hari ke-7. Sudah dua indikator, oke? Memelihara dan kata kudus. Kemudian ada kata kepemilikan. Contohnya, Sabat Tuhan Allahmu. Itu berarti Sabat milik Tuhan. Karena ada banyak orang berkata Sabat itu milik orang Yahudi. Tidak, saudara ya. Sabat itu bukan milik orang Yahudi. Sabat itu milik Tuhan. Tuhan yang punya Sabat. Dan Tuhan ini bukan hanya Tuhannya orang Yahudi. Tuhan ini Tuhan semua orang. Orang Indonesia, orang Amerika, orang di mana-mana. Selama orang itu mau disebut manusia, Sabat itu untuk dia. Karena Sabat bukan milik kita. Sabat adalah milik Tuhan. Jadi setiap kali saudara melihat kata kepemilikan dalam satu ayat yang berbicara tentang Sabat, saudara pastikan, kita bisa pastikan Sabat itu adalah Sabat hari ke-7. Nah, lalu indikator yang berikut adalah kalau saudara lihat ada kata yang mengandung pengulangan waktu yang tetap. Contoh, dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan, minggu ke minggu. Kalau ada kata pengulangan waktu yang tetap, maka Sabat dalam ayat itu juga sudah pasti adalah Sabat hari ke-7. Indikator yang terakhir adalah, ini tidak terlihat dalam bahasa Indonesia. Bagi saudara yang mengerti bahasa Inggris, kata ini sangat menolong, yaitu yang kita kenal dengan istilah definite article the, kata the. Nah, kata the dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Merujuk kepada sesuatu yang spesifik. Oke? Jadi setiap kali saudara lihat dalam bahasa Inggris kata Sabat didahului dengan the Sabat, kemudian Sabatnya itu adalah singular, bukan plural, maka kita juga bisa pastikan Sabat itu adalah hari ke-7. Nah, Kolose 2 ayat 16 adalah ayat yang sangat spesial. Karena dia karena dia memiliki definite article the. Hanya saja di Kolose 2 ayat 16 kata Sabat di sana adalah plural atau jamak. Jadi the
Sabbats, ada S-nya di belakang, yang mengindikasikan sabat-sabat tahunan. Oke? Nah, semoga saudara mengikuti sampai di sini. Nah, mari sekarang kita kembali ke Kolose 2 ayat 16. Tapi sebelumnya saudara, saya ingin putar satu video dari seorang muda, kembali Elia Miron saudara ini ya, yang mengutip ayat ini. Hanya pendek beberapa second saja, saya hanya tunjukkan kepada saudara apa dia punya komentar di sana. Karena ini menyesatkan banyak orang. Jadi harus kita luruskan. Gitu ya, jadi jangan suka hatimu menafsirkan ayat itu. Ayat-ayatnya apa aja tadi ya? Kisah Rasul 10 ayat 14 sampai ke bawah. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jangan kamu biarkan dihakimi mengenai makanan dan minuman. Kurang jelas apa lagi tuh coba? Janganlah kamu membiarkan dirimu dihakimi mengenai makanan dan minuman. Itu sudah jelas. Nah, Rasul Paulus juga bilang, tidak ada yang haram bagi kita. Nah, baik. Jadi menurut Elia Miron, dia mengutip Kolose 2 ayat 16 untuk berbicara makanan haram halal dan juga menyinggung hari Sabat. Saya tidak putar video secara keseluruhan. Nah, saudara, saya juga mungkin akan dalam video ini saudara dapat menjawab apakah benar Kolose 2 ayat 16 bicara makanan haram halal atau tidak. Mungkin jadi kita belajar 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlewati. Ah, bagaimana kalau begitu ya? Oke, mari kita lanjutkan. Kita baca Kolose 2 ayat 16. Kemudian saudara yang kekasih, perhatikan kata-kata kunci di sana. Mari kita kembali ke Kolose 2 ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang. Nah, siapa ini orang? Orang ini adalah orang-orang yang mencoba untuk memaksakan. Ini adalah orang-orang bisa dikatakan ini adalah orang-orang Yahudi yang mencoba terus memaksakan keyakinan mereka kepada orang-orang yang sudah menjadi Kristen zaman itu. Nah, kita teruskan. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya. Kita stop, kita garis bawahi kata hari raya di sini. Nah, saudara yang kekasih, kata hari raya dalam bahasa Ibrani, sebentar supaya saya, oke. Kata hari raya dalam bahasa Ibrani itu datang dari kata hag, H-A-G. Kemudian kata ini dalam bahasa Yunani karena perjanjian baru itu adalah menggunakan bahasa Yunani. Kata hari raya di Kolose 2 ayat 16 dalam bahasa asli perjanjian baru adalah kata heorte. Nah, mari kita lihat kata hak dan kata heorte yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata hari raya. Saudara yang kekasih, dengar baik-baik. Paulus menggunakan kata ini dengan alasan yang sangat spesifik. Mengapa? Kata hak dan kata heorte, nah kita supaya sudah tidak bingung, saya mulai dulu dari perjanjian lama. Kata hak bahasa Ibrani untuk hari raya, hanya saya kasih tanda petik, ulangi, kalau saudara ada alat tulis lagi, ikuti pembahasan saya dan saudara ambil catatan, tulis. Hanya, jadi kata hak hanya merujuk kepada 3 hari raya orang Israel secara spesifik
dan tidak ada hari raya yang lain. Jadi kata hari raya di Kolose 2 ayat 16 merujuk kepada 3 hari raya secara spesifik. Hari raya apa saja itu? Itu adalah hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Saudara catat baik-baik. Saya ulangi lagi supaya saudara tidak terlewatkan. Kata hari raya dalam bahasa Ibrani, hak, hanya menunjuk atau merujuk kepada 3 hari raya Israel secara spesifik, yaitu Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Di mana di Alkitab Pendeta Kenny? Adakah Alkitab mendukung pernyataan pendeta? Yes. Catat ayat-ayatnya, saudara baca, atau mungkin kita baca saja. Yang pertama adalah Keluaran pasalnya yang ke-23. Saudara ikuti saya. Keluaran pasal 23, kita mulai baca ayat 14. Keluaran 23, kita mulai baca ayatnya yang ke-14. Atau ayat 14. Ayat itu berbunyi begini. 3 kali, saudara lihat itu ya, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Lalu saudara baca, hari raya roti tak beragi haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti tidak beragi. Kemudian, kalau saudara, kita baca saja sampai ayat 18, sampai ayat 23 kita baca. Oke? Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ayat 18. Dengar ini ya. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Ayat 18. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Sekarang kita baca terus sampai kita mau berhenti di ayat 23. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan, untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Kalau saudara ulangi kembali ayat-ayat yang saya baca, khususnya mulai dari ayat berapa tadi ya? Ayat 18, saudara akan temukan ada 3 hari raya yang disebutkan di pasal ini, yaitu hari raya Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Oke, itu referensi yang pertama. Kemudian kita pindah ke 2 Tawarik pasal 8. Ini ayat yang berikut.
2 Tawarik pasal 8. Kita pergi ke sana. 2 Tawarik pasalnya yang ke-8 ayat 12 dan 13. 2 Tawarik 8 ayat 12 dan 13. Dua Tawarik Oke. Pasal 8 ayat 12 dan 13. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat. Dengar baik-baik ini saudara ya. Yakni pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan dengarkan ini, 3 kali setahun pada hari-hari raya. Nah, kata hari raya, hari-hari raya di ayat ini itu datang dari bahasa Ibrani hak. Nah, hak itu merujuk kepada 3 hari raya spesifik. Mari kita lihat apa kata ayat selanjutnya. Pada hari raya pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Saudara lihat itu? Oke. Jadi secara spesifik kata hari raya, hak ini dalam bahasa Ibrani menunjuk kepada 3 hari raya ini. Tidak ada yang lain. Nah sekarang mari kita pergi ke Perjanjian Baru kalau begitu. Kata heorte. Nah, heorte adalah kata yang berarti hari raya yang juga kita temukan di Kolose 2 ayat 16. Kata heorte. Karena hari raya di Kolose 2 ayat 16 menggunakan kata heorte. Nah, heorte ini juga seperti hak di Perjanjian Lama, hanya menunjuk kepada 3 hari raya Israel yang spesifik, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Tidak ada hari raya yang lain. Saya beri contoh kepada saudara. Matius pasal 26 ayat 5, kemudian Markus 14 ayat 2, dan Lukas 2 ayat 42. 3 ayat-ayat ini merujuk berbicara tentang hari raya Paskah. Lalu kata hari raya di ayat-ayat itu menggunakan kata heorte. Oke? Nah, lalu hari raya yang lain saudara bisa temukan di Yohanes pasal 7 ayat 2. Itu hari raya yang lain yang disebutkan. Nah sekarang saudara yang kekasih, pertanyaannya ini kalau begitu. Kalau kata heorte hanya merujuk kepada 3 hari raya Yahudi, yaitu hari raya Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, kalau begitu kata apa yang Paulus gunakan atau yang Alkitab gunakan untuk menerangkan hari raya Israel yang lain? Kan hari raya Israel bukan cuma 3, jangan lupa. Ada berapa tadi saya sebutkan? Ada 7. Kalau begitu, kata apa yang Alkitab gunakan untuk menyebut hari raya Israel yang lain? Sederhana jawabannya saudara, yaitu kata Sabat. Ini penjelasan kunci kita. Kalau saudara mengerti, saudara mengikuti ini, saudara tahu kemana konklusi yang akan kita ambil. Jadi kata Sabat adalah kata yang Alkitab gunakan, dalam hal ini Paulus gunakan di Kolose 2 ayat 16 untuk menjelaskan
hari raya orang Israel yang lain yang tidak tercakup di Heorte. Kata hari raya di Kolose 2 ayat 16. Saya ulangi lagi supaya saudara tidak bingung. Kata hari raya di Kolose 2 ayat 16 datang dari kata Ibrani hak dan kata Yunani heorte. Dan dua kata ini hanya merujuk kepada 3 hari raya orang Israel, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Tetapi hari raya Israel bukan cuma 3, ada 7 yang utama. Kalau begitu, untuk menerangkan hari raya Israel yang lain selain 3 yang tadi, kata apa yang Alkitab gunakan atau kata apa yang Paulus gunakan? Jawabannya sederhana, yaitu kata Sabat. Nah, dalam Septuagint ini saudara adalah perjanjian lama dalam bahasa Greka atau dalam bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru. Dalam Septuagint, hari raya pendamaian, hari raya trompet, dan sabbatical years yang lain itu menggunakan kata sabat atau sabata yang kita juga temukan di Kolose 2 ayat 16. Jadi, dengan mempelajari kata kunci di Kolose 2 ayat 16, maka kita tahu bahwa kata hari raya di Kolose 2 ayat 16 hanya merujuk kepada 3 hari raya Yahudi. 3 hari raya Yahudi, yaitu Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Sedangkan kata sabat di Kolose 2 ayat 16 merujuk kepada hari raya Israel yang lain, yaitu hari raya pendamaian, hari raya trompet, dan sabbatical years yang lain. Jadi saudara yang kekasih, sekarang kita mengerti mengapa Paulus menggunakan 2 kata ini secara spesifik secara bersamaan dalam 1 ayat, yaitu untuk mencakup semua hari raya orang Yahudi. Ada berapa? Ada 7 yang utama. Jadi digunakanlah 2 kata ini. Jadi saudara, kata sabat di Kolose 2 ayat 16 tidak menunjuk kepada sabat dalam minggu, sabat siklus mingguan. Tapi kata sabat di Kolose 2 ayat 16 merujuk kepada sabat tahunan yang dirayakan orang Yahudi setahun sekali. Bisa berubah-ubah juga harinya, karena Paskah tahun ini katakanlah jatuh hari Minggu. Paskah berikut tidak akan jatuh pada hari Minggu, karena berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan hari. Kalau berdasarkan hari, saudara, seperti sabat mingguan setiap hari ke-7, tidak akan berubah. Setiap minggu, Sabtu itu selalu hari ke-7. Setiap minggu, Sabtu itu hari ke-7. Tidak akan berubah. Tapi sabat tahunan, karena dia didasarkan kepada tanggal, setiap tahun harinya akan berubah. Katakanlah hari ulang tahun saya adalah November 19. Tahun ini katakanlah ulang tahun saya jatuh pada hari Senin. Tahun depan akan jatuh hari apa? Tebak, hari Selasa. Tahun berikutnya hari Rabu. Demikian juga lah hari raya orang Yahudi. Sabat tahunan itu akan berubah-ubah. Semoga saudara mengikuti sampai di sini. Lalu kata kunci sebagai penutup kita, ini konsisten dengan Alkitab, lalu menjawab pernyataan Elia Miron tadi di awal.
Elia Miron menggunakan Kolose 2 ayat 16 membenarkan keinginannya untuk makan makanan haram yang dilarang oleh Tuhan. Dia bilang, lihat Kolose 2 ayat 16 itu. Karena Kolose 2 ayat 16 menyatakan tidak ada lagi yang haram. Jangan orang menghakimi kamu tentang makanan minuman. Saudara, kata kunci di Kolose 2 ayat 16 ada di ayat 17. Seperti yang saya sudah ulangi. Yaitu semua yang ada di ayat 16 adalah bayangan dari yang wujudnya adalah Yesus sendiri. Kalau begitu, makanan dan minuman di Kolose 2 ayat 16 adalah makanan dan minuman yang bersifat bayangan. Di mana kita temukan itu di Alkitab? Saudara pelajari di rumah baik-baik, baca satu pasal, minta Roh Kudus membantu saudara. Baca Imamat pasal 23. Dalam perayaan-perayaan hari raya orang Yahudi, dalam festival-festival mereka itu melibatkan minuman dan makanan. Ada kurban-kurban yang harus mereka kurbankan. Ada kurban dalam bentuk minuman, ada kurban dalam bentuk makanan. Dan jangan lupa perayaan-perayaan orang Israel ini hanyalah bersifat bayangan yang wujudnya adalah Yesus. Makanan haram, babi itu haram, itu bayangannya siapa? Masa bayangan babi Yesus? Kan tidak masuk di akal, tidak konsisten. Saudara yang kekasih, Alkitab itu konsisten, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Perjanjian lama, perjanjian baru tidak berkelahi, mereka itu harmonis. Perlu yang kita lakukan adalah mempelajarinya. Nah, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk saudara. Kalau saudara memiliki pertanyaan kurang jelas dengan penjelasan saya, saudara cantumkan di kolom komentar atau saudara bisa email pertanyaan saudara ke ramediaministry@gmail.com. Saudara bisa cantumkan pertanyaan saudara itu di sana. Dan saya dengan pertolongan Tuhan akan mencoba menjawab pertanyaan saudara. Kemudian permintaan saya adalah kalau sekiranya saudara diberkati dengan penyampaian firman oleh kami, bagikan firman itu kepada orang yang lain agar supaya orang lain juga turut diberkati dengan penyampaian firman ini. Tuhan memberkati saudara. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Tuhan memberkati.